Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Yutati. Saya adalah CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Kasiman 2, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan kerja saya, Bu Elia Indrianingsih, dari SD Negeri Kasiman 2. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Emi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Elia? Alhamdulillah baik, Bu Emi. Iya, wajahnya berseri-seri ya, Bu Elia, hari ini kelihatan bahagia ya. Bu Emi juga. Iya. Bu Elia, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi yang mana sebagai langkah awal kita melakukan observasi kelas dalam pembelajaran di dalam kelas atau sebelum melakukan supervisi kelas. Nah, tujuan dari dilakukannya proses supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Elia lakukan nanti di kelas ya. Kemudian mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi hari ini ya? Untuk apa? Untuk persiapan awal sebelum Bu Elia melakukan proses pembelajaran supaya lebih siap dan lebih percaya diri ketika melakukan pembelajaran di kelas sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik untuk murid. Nah, apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Elia capai dari pembelajaran yang akan Bu Elia lakukan nanti? Kalau boleh saya tahu, bisa dijelaskan Bu Elia? Nanti ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama itu, Bu, melalui kegiatan mengamati gambar, murid dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua yaitu melalui kegiatan membandingkan gambar, murid dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan taktik berkelompok, murid dapat membuat hiasan dinding berupa bingkai dan kolase sendiri. Ya, baik. Bagus sekali ya Bu Elia sudah memiliki persiapan yang matang ya. Terus bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Elia capai ya? Dalam pembelajaran tersebut saya ingin mengembangkan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan dari peserta didik. Untuk sikap, saya akan memberikan tugas untuk bekerja sama secara berkelompok. Kemudian saya akan melihat sejauh mana siswa dapat menunjukkan toleransinya kepada teman satu kelompok yang tersebut. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, saya akan memberikan tugas dengan memberikan LKPD kepada mereka. Lalu untuk pengembangan keterampilan, saya akan memberikan tugas membuat laporan dan membuat karya dekoratif. Seperti itu, Bu Eni. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan saya, bagaimana rancangan yang akan Bu Elia gunakan nanti, yaitu tentang strategi, model, dan metode pembelajaran apa yang akan Bu Elia terapkan dalam pembelajaran nanti di kelas Bu Elia. Pada pembelajaran tersebut saya akan menerapkan berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE, yaitu kompetensi sosial emosional. Saya akan menggunakan strategi berkelompok sesuai dengan keaktifan siswa. Kemudian yang kedua, saya akan menggunakan modul pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning. Terus yang selanjutnya, metode yang akan saya terapkan yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian untuk media yang akan saya gunakan yaitu gambar tumbuhan, LKPD, dan laptop. Oke. Ini rencananya Bu Elia akan melakukan pembelajaran ini di kelas berapa, di hari apa, dan di jam berapa Bu Elia? Baik, rencananya saya akan melaksanakan pembelajaran ini pada hari Senin
di kelas 3 pada jam pertama, Bu. Oh iya. Yang terakhir dari percakapan kita tadi, apa yang Bu Elia dapatkan? Dari percakapan tadi saya jadi lebih memiliki gambaran yang lebih matang dalam perencanaan pembelajaran yang akan saya ajarkan kepada peserta didik nanti, sehingga saya dapat melakukan persiapan-persiapan yang dapat membantu lancarnya kegiatan supervisi nanti, Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Elia atas waktunya ya. Sudah meluangkan kesempatan untuk melakukan percakapan praobservasi hari ini. Semoga dengan percakapan praobservasi ini kegiatan pembelajaran Bu Elia nanti lebih siap, lebih terencana dan bisa berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, yang kita bicarakan ini membawa manfaat untuk pembelajaran kita dan siswa kita dalam kelas. Terima kasih waktunya Bu Elia. Ya, sama-sama Bu Eli. Assalamualaikum Bu Elia. Waalaikumsalam Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas memimpin. Mulai. A'udzu
kalian sebagai peserta didik bisa mengetahui tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tahu
ciri makhluk hidup. Yang pertama dia merayap, menahak, berlari, ya. Sekarang coba kalian kerjakan ini. Jadi variabel kalian di kelompok ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 10. Di kelompok 2 ya.
bisa disimpulkan bahwa makhluk hidup itu khususnya hewan itu yang pertama itu berarti bergerak, ya kan? Dia tidak kan, berarti bisa melompat, bisa melayang, bisa berjalan. Ya, terus yang kedua bisa apa? Sebentar, sebelum dia gerak, dia bisa bernapas. Napas dulu. Masa kalau mau bergerak, apakah tidak napas? Apakah napasnya ditahan? Terus dia lompat-lompat dulu, apakah bisa? Ya. Oke. Lalu yang ketiga, tadi cicaknya nangkep apa? Nangkep nyamuk kan, yang membuka papan tulis tadi. Nah, kalau di buku kalian juga hewannya makan kan? Nah, menangkap nyamuk atau makan sesuatu itu berarti sebutnya membutuhkan makanan. Lalu ini ada lagi beberapa lalu hewannya ketika itu kan makan makanan kan, dia kalau yang dimakan itu apa namanya, maksudnya hewannya itu tahu kalau itu makanan kan, berarti kan ada apa, dia tahu, berarti dia apa hidup langsung itu contohnya hewan yang mau apa, hewan terus ketika dia tersentuh, ya kan, contohnya apa, kuda. Ketika kalian menyentuh kuda atau menyentuh hewan yang ada di buku kalian itu, misalnya katak ya, itu apakah diam aja hewannya ataukah dia bergerak berlari? Bisa aja dia bergerak, bisa saja kalau kuda yang disitu berarti kudanya tengok ke kalian, berarti dia namanya adalah peka terhadap rasa atau peka terhadap sentuhan kita. Paham? Terima kasih. Jadi pelajaran